Halo, kenalin nama gue Agit. Di sini gue mau bawain alur cerita I'm Alone in the Novel. Ini adalah manhwa bergenre fantasi, action, dan isekai. Oke, nggak usah banyak basa-basi busuk, gue langsung mulai aja ceritanya. Scene diawali dengan MC kita yang baru bangun dari tempat tidur. Dia bertanya-tanya di mana dirinya sekarang. MC kita di dunia sebelumnya bernama Yu Seong Choi. Dia hanya seorang pemuda yang berasal dari Korea Selatan, namun dia terkejut melihat dirinya di kaca karena wajahnya berbeda. Yu Seong Choi berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. Yu Seong mulai mengumpulkan puzzle-puzzle dan akhirnya menyadari bahwa dirinya masuk ke dunia novel dan menjadi karakter yang memiliki nama seperti dirinya. Yu Seong Choi di novel ini berumur 20 tahun yang merupakan salah satu anak Haesung Group, sebuah grup perusahaan terkemuka di Korea Selatan. Kehidupan Yu Seong Choi di novel ini sangat berkebalikan dengan Yu Seong Choi di dunia sebelumnya, yang kesepian dan miskin. Yu Seong Choi sempat tertawa puas, namun segera ekspresinya berubah. Yu Seong Choi di dunia lain merupakan anak dari musuh karakter utama di novel ini bernama Do Jin Kim. Yu Seong Choi walau anak dari konglomerat, tapi dia diabaikan oleh keluarganya. Sekarang, Yu Seong Choi berencana untuk bertahan hidup di dunia ini. Master Pengambilan Modern adalah judul dari novel ini. Latar belakangnya adalah Seoul, Korea Selatan. Setting waktunya adalah 2030. Selain itu, di novel ini terdapat monster, dan karakter protagonisnya adalah Do Jin Kim. Itu adalah sekilas novel yang dimasuki Yu Seong Choi. Dan musuh Yu Seong Choi bukan hanya Do Jin Kim, tapi pewaris lain dari grup Haesung. Mula-mula Yu Seong memanggil kedua ajudannya, yang laki-laki bernama Jin Do Yun, berusia 22 tahun, terbangun ke peringkat B dengan potensi maksimal rank S. Yang wanita bernama Jin Yuri, usia 20 tahun, terbangun di peringkat A dengan potensi rank S+. Yu Seong berkata kalau dia ingin menemui ayahnya. Mendengar hal itu, membuat Do Yun dan Yuri terkejut. Yuri mempertanyakan apakah tuannya serius. Yu Seong mengatakan bahwa dirinya serius. Kok pada kaget? Kira-kira kenapa ya? Ternyata ayah Yu Seong sangat menakutkan, bahkan terhadap anak-anaknya sendiri. Melihat ajudannya diam, Yu Seong lantas meminta mereka berdua bersiap-siap. Setelah Do Yun dan Yuri keluar, Yu Seong lantas segera mencatat alur cerita novel ini. Keburu dia lupa. Dengan sedan mewahnya, Yu Seong menemui ayahnya. Setibanya di tempat tinggal sang ayah, Yu Seong telah disambut oleh para pelayan dan diantarkan ke ruang sang ayah. Sesampainya di depan pintu, Yu Seong sempat merasa gugup, namun Yu Seong segera ditenangkan oleh Do Yun dan Yuri. Yu Seong pun mengucapkan terima kasih. Mendengar ucapan terima kasih dari tuannya membuat mereka terkejut karena perilaku Yu Seong yang buruk pada mereka sebelumnya. Ketika Yu Seong menemui ayahnya, Woo Jae Choi, Yu Seong dilihat dengan tatapan yang amat dingin. Awalnya, Woo Jae Choi mengira bahwa Yu Seong ingin meminta uang. Tapi Yu Seong segera menepis hal itu. Yu Seong mengatakan bahwa dirinya bermaksud ingin menjadi pemimpin perusahaan Haesung Group. Woo Jae Choi bertanya mengapa Yu Seong ingin menjadi pemimpin perusahaan ini. Dengan nada yang agak mengancam, Yu Seong dibuat hampir tak bisa bernafas karena tekanan yang begitu kuat. Yu Seong dengan nafas terengah-engah mengatakan bahwa dirinya hanya ingin hidup. Dia telah muak diabaikan.
Mendengar jawaban itu dari putranya membuat Wujai puas. Selanjutnya, Wujai meminta Yu Seong keluar dari ruangannya. Ketika akan meninggalkan rumah sang ayah, pelayan sang ayah tiba-tiba memberi Yu Seong sebuah kotak. Sesampainya di rumah, Yu Seong membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah batu kebangkitan. Di novel ini, kebangkitan manusia terjadi secara tiba-tiba. Saat muncul retakan dan monster, itu pun tidak semua manusia bisa bangkit. Tetapi batu kebangkitan ini adalah sesuatu yang dibangun secara artifisial atau buatan manusia agar manusia dapat bangkit. Yu Seong tanpa babi bu langsung menelan batu itu bulat-bulat. Setelah itu Yu Seong langsung pingsan terkapar. Du Yun dan Yuri melihat itu membaringkan Yu Seong di kasur. Setelahnya, Du Yun dan Yuri berjaga di luar kamar Yu Seong. Di sini terlihat wajah khawatir dari Do Yun. Tiba-tiba muncul sepupu Yu Seong bernama Min Suk Choi. Dia adalah orang yang sering membuli Yu Seong. Min Suk bertanya bagaimana dengan kebangkitan Yu Seong. Mendengar hal itu, sontak Yuri dan Do Yun terkejut. Mereka berpikir kalau Kim Pil-du, pelayan Wujai, yang membocorkan informasi ini. Min Suk ternyata datang untuk mengambil batu kebangkitan, tapi Yuri mengatakan bahwa batu itu telah diserap. Min Suk pun berencana membelah perut Yu Seong demi mengambil batu kebangkitan. Min Suk yang mencoba masuk ke kamar Yu Seong dihalangi oleh Do Yun. Do Yun sampai dihajar habis-habisan oleh pengawal Min Suk tanpa bisa melawan, karena jika Do Yun melawan, Wujai akan turun tangan dan Do Yun dan Yuri bisa dibunuh. Ketika Yu Seong tersadar, dia sangat marah melihat Do Yun babak belur. Min Suk yang sok jago mengeluarkan jurus genjutsunya agar Yu Seong ketakutan seperti biasanya. Namun Min Suk sangat terkejut karena genjutsunya tidak mempan ke Yu Seong. Yu Seong juga mengancam akan membocorkan bisnis ilegal yang dilakukan Min Suk ke ayah dan saudari Min Suk. Min Suk sampai keringat dingin mendengar apa yang dikatakan Yu Seong. Min Suk bertanya apakah Yu Seong yang dia hadapi adalah Yu Seong yang dia kenal. Mendengar hal itu, Yu Seong menjawab, apakah kamu buta? Yuri sampai tertawa melihat Min Suk yang ketakutan. Tiba-tiba muncul notifikasi dari dewa pemburu tertua yang ingin mensponsori Yu Seong. Karena sang dewa tertawa melihat drama Yu Seong dan Min Suk. Min Suk dengan wajah marah meminta pengawalnya untuk membunuh Yu Seong. Awalnya si pengawal ragu-ragu karena membunuh Yu Seong dapat membuatnya berurusan dengan Wujai. Namun Min Suk memaksa dan mengatakan akan bertanggung jawab. Min Suk juga mengingatkan jasa yang telah dia lakukan ke pengawalnya. Karena tidak ada pilihan, si pengawal pun menyerang Yu Seong. Melihat tuannya akan diserang, Do Yun berubah menjadi manusia serigala dan menghentikan serangan itu. Pengawal Min Suk berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya, namun Do Yun mode werewolf masih tak bergeming. Yun Suk meminta Do Yun membalaskan serangan pengawal Min Suk. Akhirnya Do Yun menghadapi uppercut ke pengawal Min Suk. Scene berpindah di mana Yu Seong membuka lowongan pekerjaan. Awalnya, para pelamar menggosip tentang calon bos baru mereka, yang terkenal suka membuat onar. Tapi mereka salah, ternyata Yu Seong adalah orang yang sopan dan baik. Yu Seong bahkan memberi para pelamar makanan mewah gratis. Selesai sesi wawancara. Pingin deh punya bos kayak gini. Di suatu hari, saat Yu Seong sedang wawancara pelamar, tiba-tiba karakter utama novel ini yaitu Kim Do Jin muncul. Kim Do Jin dan Yu Seong sempat berdebat. Yu Seong lalu membentak dan mengusir Kim Do Jin. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Kim Do Jin sempat mengancam Yu Seong. Setelah itu sesi wawancara pelamar pun berjalan lancar. Meski hampir semua pelamar memiliki skill yang buruk. Ketika Yu Seong melihat CV seorang bernama Chai Yu Reong
Dia kaget dan bertanya ke Yuri, berapa lama peramar bernama Cha Yureong telah pergi? Yuri mengatakan baru 5 menit. Yu Seong lalu keluar dan mengejar Cha Yureong. Ternyata di masa depan, Cha Yureong akan menjadi penyihir air terkuat. Awalnya Cha Yureong hanya user biasa, tapi dia akan mengalami pencerahan ulang dalam beberapa tahun dan menjadi bencana yang akan menghancurkan dunia. Hal itu terjadi karena Cha Yureong akan menghadapi sulitnya hidup. Tibanya di depan gang, Yu Seong bertemu dengan Reong. Reong mengatakan bahwa dia ditelepon oleh Yuri. Mengetahui hal itu membuat Yu Seong merasa bodoh karena mengejar Reong. Padahal dia bisa menelponnya. Yu Seong langsung menggunakan insight untuk melihat status Reong. Ternyata benar bahwa Reong memiliki bakat terpendam. Setelah memastikan, Yu Seong lalu menawarkan pekerjaan kepada Reong dengan gaji 80 juta won. Mendengar nominal segitu, Reong yang sadar diri akan kemampuannya bertanya, pekerjaan seperti apa yang akan diberikan Yu Seong? Yu Seong menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan pekerjaan yang aneh-aneh kepada Reong. Reong tetap tidak bisa mempercayainya. Yu Seong lantas membaru Reong bahwa Reong memiliki skill spesial namun belum bangkit. Hal itu Yu Seong ketahui karena dia baru menjadi user. Awalnya Reong sempat ragu-ragu mengingat reputasi buruk Yu Seong. Namun, karena sikap Yu Seong yang baik dalam meyakinkannya, membuat Reong mau menerima tawaran Yu Seong. Ternyata Reong di pekerjaan Yu Seong sebagai pelayan. Agar Reong tidak menjadi bencana di masa depan, Yu Seong memberinya minum Magic Stone berwarna abu-abu yang seharga 10 juta won. Setelah urusannya dengan Reong selesai, Yu Seong kemudian berlatih dengan Do Yun. Do Yun terkejut mengetahui Yu Seong bisa menggoresnya, padahal Yu Seong hanya rank E. Di sisi lain, Kim Do Jun sedang menghabisi para monster. Setelah para monster berhasil diatasi, Kim Do Jin merenungkan dan berpikir bagaimana cara membunuh ayah Yu Seong yaitu Wu Jai. Keesokan harinya, Yu Seong pergi dengan sedan mewahnya menuju tempat ujian Hunter. Di depan pintu masuk ruang ujian telah ada banyak reporter yang siap meliput anak konglomerat Yu Seong. Ternyata di sana juga ada Min Suk dengan pengawal barunya yang juga akan mengikuti ujian Hunter. Yu Seong pun menghampiri para wartawan dengan gagah. Melihat Yu Seong, Min Suk lantas berpura-pura SKSD. Yu Seong lalu berkata, keluarga korban akan sakit hati melihat Lee Jin Wook. Nama si pengawal baru Min Suk. Mendengar hal itu membuat Lee Jin Wook kena mental. Yang masih bingung gue jelasin, si Lee Jin Wook ini pernah melakukan suatu tindak kriminal. Dia masih merasa bersalah atas perbuatannya, makanya dia takut kalau aibnya itu diketahui banyak orang. Setelah memancing Lee Jin Wook, Yu Seong lantas pergi dengan wajah tak bersalah. Dia juga mengatakan kepada Min Suk untuk memilih teman dengan lebih bijak. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan dosa-dosa Lee Jin Wook ketika dia masih SD. Lee Jin Wook suka membuli dan memalak teman-temannya. Lee Jin Wook juga broken home, di mana ibunya pergi meninggalkan Lee Jin Wook dan ayahnya. Ayah Lee Jin Wook juga seorang pemabuk. Melihat keadaan yang kacau balau membuat Lee Jin Wook pergi dari rumah. Namun, karena masih di bawah umur, Lee Jin Wook tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lee Jin Wook lantas memalak teman-temannya, bahkan sampai meminta mereka mencuri uang dari orang tua mereka masing-masing. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, teman Lee Jin Wook terpaksa menurutinya. Suatu hari Lee Jin Wook diminta Min Suk menghajar seorang murid. Karena Lee Jin Wook yang terlalu brutal membuat murid tersebut meninggal. Lee Jin Wook yang memang masih bocah langsung kena mental. Setelah tidak sengaja membunuh seseorang, dia pun meminta bantuan ke Min Suk. Min Suk pun berhasil membantu Lee Jin Wook sehingga Lee Jin Wook tidak dipenjara. Dan mulai hari itu, Lee Jin Wook menjadi pengikut Min Suk.
Ketika SMA, teman SD yang sering dibully dan dipalak Lee Jin-wook dikabarkan bunuh diri. Berdasarkan catatan sebelum kematian, teman Lee Jin-wook memberitahu betapa tersiksanya dia karena Lee Jin-wook. Lee Jin-wook sempat kembali meminta bantuan ke Min-suk, namun Min-suk tak ingin menolongnya lagi dan meminta Lee Jin-wook menyelesaikan urusannya sendiri. Lee Jin-wook pun dikirim ke penjara remaja dan tak seorang pun pernah mengunjunginya. Ketika beranjak dewasa, Lee Jin-wook bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Di tengah kebingungannya, Lee Jin-wook pun mengalami kebangkitan dan menjadi user. Setelah menjadi user, Min-suk datang menemui Lee Jin-wook. Awalnya Lee Jin-wook ingin membalas Min-suk, tapi pengawal Min-suk dengan mudah melumpuhkan Lee Jin-wook, dan Lee Jin-wook kembali menjadi pengikut Min-suk. Di masa depan, Lee Jin-wook akan menjadi penjahat dengan panggilan Storm. Kembali ke masa kini, Yoo-seong mengikuti ujian Hunter. Tes pertamanya adalah ujian tertulis untuk mengetahui IQ calon Hunter. Yoo-seong dapat dengan mudah melalui ujian tersebut, bahkan menjadi peserta pertama yang menyelesaikan ujian tersebut. Tes selanjutnya adalah pengukuran mana dan fisik. Yoo-seong dapat nilai yang baik di tes mana dan fisik, di mana biasanya seorang Hunter hanya bisa baik di salah satu atribut, mana atau fisik. Tes terakhir adalah bertarung melawan peserta lain. Di tes terakhir ini, Min-suk sengaja men-setting agar Yoo-seong bertarung melawan Lee Jin-wook. Sebelum bertanding, Min-suk menemui Lee Jin-wook dan meminta Lee Jin-wook membunuh atau paling tidak membuat Yoo-seong cacat. Min-suk juga memberi sesuatu ke Lee Jin-wook jika Lee Jin-wook mengalami kesulitan melawan Yoo-seong. Kira-kira barang apa ya? Di sini Min-suk sangat licik, di mana jika Lee Jin-wook berhasil menyelkai Yoo-seong, Min-suk akan melarikan diri dan membuat Lee Jin-wook berhadapan sendiri dengan Woo-jae. Arena bertanding sudah dipenuhi dengan banyak penonton dan guild yang datang untuk menyaksikan para hunter. Biasanya sebelum bertanding, para hunter diberi ruangan tunggu privat agar para guild dapat mensosialisasikan guild mereka ke hunter incaran. Di tengah banyaknya guild yang berusaha menggait hunter-hunter muda, Yoo-seong malah tidak mendapatkan tawaran satupun. Bukan karena Yoo-seong kurang berbakat, namun karena Yoo-seong adalah anak konglomerat, di mana akan mustahil menjadikan Yoo-seong sebagai pengikut suatu guild. Ketika Yoo-seong sedang menunggu, tiba-tiba Do Jin Kim datang menemui Yoo-seong. Melihat Yoo-seong yang kaget melihat dirinya, membuat Do Jin Kim bertanya, "Apa aku tidak boleh datang ke sini?" Yoo-seong pun menjawab, "Buat apa kau datang ke sini?" Do Jin Kim sempat ingin pergi, dan Do Jin Kim mengatakan bahwa dirinya ingin membantu Yoo-seong. Yoo-seong penasaran dengan bantuan apa yang ingin diberikan Do Jin Kim. Yoo-seong sempat bergurau, "Apakah kau ingin menunjukkan skill baru padaku?" Mendengar gurauan itu, Do Jin Kim malah menanggapinya dengan serius, di mana Do Jin Kim beranggapan kalau Yoo-seong memiliki skill untuk mengcopy skill orang lain. Karena pernyataan Do Jin Kim ngelantur, Yoo-seong segera membantah asumsi Do Jin Kim. Do Jin Kim lantas mengatakan bahwa tujuannya menemui Yoo-seong adalah untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang merusak undian pertarungan, dan tampaknya pelakunya adalah Min-suk. Yoo-seong langsung menyadari bahwa Min-suk sengaja membuatnya melawan Lee Jin-wook agar Lee Jin-wook dapat mencelakai dirinya. Do Jin Kim yang melihat Yoo-seong berpikir membuatnya heran. Do Jin Kim merasa Yoo-seong sangat berubah, seakan-akan ada jiwa lain yang mengambil alih tubuh Yoo-seong. Mendengar hal itu membuat Yoo-seong keringat dingin akan kehebatan prediksi Do Jin Kim yang seperti peramal. Selanjutnya, Yoo-seong lantas mengakhiri percakapan dan mengusir Do Jin Kim. Nomor Yoo-seong pun dipanggil, dan ternyata benar lawannya adalah Lee Jin-wook. Akhirnya, Yoo-seong dan Lee Jin-wook pun berhadapan. Setelah wasit ngebacot soal peraturan pertarungan antara Lee Jin-wook dan Yoo-seong pun dimulai, dan alur cerita novel I'm Alone in the Novel Part 1 berakhir di sini.